Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Nanda semua? Semoga Nanda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, Ananda Soleh dan Soleha, ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran PAI yang kali ini kita sambung pembelajaran dari materi sebelumnya tentang iman kepada kitab Allah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang iman kepada kitab Allah terkait dengan nama-nama kitab, rasul penerima, dan juga kandungan pokok yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan kitab dan suhuf. Nah, Nabi kita ada 25 yang wajib kita ketahui. Kitab kita hanya 4 yang wajib kita ketahui. Nah, apakah ada hal-hal lain yang diterima oleh para rasul tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kita simak pembelajaran berikut ini. Ya. Nah, ini materi kita yaitu iman kepada kitab Allah. Ini merupakan pertemuan kedua kita. Selanjutnya, ketemu lagi dengan Ibu Elsa Sylvia yang akan mengajarkan pembelajaran tentang iman kepada kitab Allah. Nah, Nana, kita ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah diharapkan Nanda nanti mampu menyimpulkan apa itu kitab dan apa itu suhuf. Nah, Nanda nanti akan bisa mendeteksinya secara tepat. Berikutnya adalah, Nanda bisa membandingkan apa persamaan kitab dengan suhuf dan apa juga perbedaannya. Selanjutnya, kompetensi yang diharapkan Nanda akan mampu capai nanti adalah menyimpulkan apa keistimewaan kitab suci Al-Quran jika dibandingkan dengan kitab suci lainnya. Nah, selanjutnya, Nanda diharapkan dapat menguraikan apa hikmah kita beriman kepada kitab Allah dengan cara yang baik. Oke Nanda, kita akan pelajari pada poin-poin berikutnya apa itu kitab dan apa itu suhuf. Pertama, kitab. Apa itu kitab? Kita sering mendengar ini adalah kitab Allah. Nah, ternyata kitab itu adalah kumpulan firman Allah yang sudah dituliskan dan juga dibukukan. Terus apa dong bedanya sama suhuf? Suhuf itu juga wahyu Allah yang diterima oleh Nabi dan Rasul Allah yang dikumpulkan, kemudian lembaran-lembaran tersebut masih berbentuk brosur-brosur atau lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Nah, berikut ada nggak persamaan antara kitab dengan suhuf tersebut? Nah, ternyata di samping persamaan juga ada perbedaan. Coba kita lihat perbedaannya. Yang pertama, isi kitab ternyata lebih lengkap daripada suhuf. Nah, yang kedua, bentuk kitab itu sudah dibukukan sementara suhuf masih berupa lembaran. Yang ketiga, kitab itu berlakunya lebih lama dibandingkan dengan suhuf. Nah, jika ada perbedaan, ada nggak tuh persamaan antara kitab dengan suhuf? Nah, ini dia, kitab dan suhuf itu sama-sama diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Berikut, selain kitab, tadi juga ada suhuf. Siapa sih Nabi yang penerima suhuf? Nah, ternyata ada Nabi Ibrahim dan juga ada Nabi Musa. Mereka menerima masing-masing 10 suhuf. Nah, berikut, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab terakhir. Nah, ada nggak tuh perbedaannya yang membuat kitab suci Al-Quran menjadi istimewa dibandingkan dengan kitab lain? Ada. Pertama, Al-Quran itu tidak mengalami perubahan, baik itu penambahan ataupun pengurangan.
Berbeda dengan kitab-kitab lainnya yang pada awal diturunkan bisa jadi tidak dibukukan atau tidak ditulis, sehingga pada perkembangan berikutnya dia mengalami pergeseran, mengalami penambahan, mengalami pengurangan berdasarkan kebutuhan pada waktu tersebut atau berdasarkan keinginan orang yang membaca kitab tersebut. Kenapa? Karena ketika Nabi atau Rasul meninggal, sementara tidak ada kitabnya yang ditulis, nah otomatis kita hanya mengandalkan hafalan. Tapi hafalan kitab-kitab terdahulu berbeda dengan hafalan para penghafal Al-Quran. Berikut, isi kandungan Al-Quran itu lebih lengkap karena dia mencakup seluruh aspek. Seperti kita tahu, Al-Quran itu kandungan pokoknya seperti akidah ada di sana. Kemudian tentang ibadah juga diterangkan di sana. Tentang fikih ada juga. Kemudian sejarah. Sejarah itu adalah bagaimana sejarah-sejarah umat terdahulu, baik nabinya, baik umatnya, atau penciptaan langit dan bumi, itu ada di dalam Al-Quran. Dan juga apa keistimewaan lainnya? Al-Quran itu sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun Al-Quran turun berabad-abad yang lalu, tetapi isinya tetap bisa mewadahi perkembangan zaman. Apapun zaman, dia akan bisa mengiringi. Jadi Al-Quran tidak pernah ketinggalan zaman, tapi zaman mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Anda coba lihat bagaimana Al-Quran menyingkap sisi-sisi dari sains atau ilmu pengetahuan. Sebelum ilmu pengetahuan manusia sampai di sana, ternyata Al-Quran sudah terlebih dahulu menjelaskannya. Berikut, keistimewaan Al-Quran itu adalah susunan bahasa yang sangat indah. Al-Quran tidak bisa ditandingi dengan kitab manapun, dengan karya sastra manapun. Al-Quran terdiri dari bahasa, sastra, susunan yang sangat indah, yang jika dibaca, didalami, akan semakin larut kita di dalamnya. Berapapun isi yang coba diungkapkan para mufasir, ternyata kedalaman kandungan Al-Quran itu hanya bisa dikeluarkan sedikit sekali oleh manusia. Diibaratkan bahwa gunung yang terendam di dalam lautan terlihat puncaknya. Nah, puncak yang sedikit itulah yang mampu kandungan Al-Quran yang diungkap oleh manusia. Sementara jika dikali lebih jauh, Al-Quran itu memiliki kandungan-kandungan susunan bahasa yang sangat indah. Nah, Al-Quran berbeda dengan kitab lainnya, berbeda dengan bacaan lainnya. Jika kita membaca buku-buku, kitab-kitab, koran, itu hanya sekedar bacaan biasa. Sementara Al-Quran, kita membaca, kita mendengar, maka itu dinilai sebagai ibadah. Rugi kalau kita tidak mau membaca dan juga tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Kita kehilangan waktu ibadah, kesempatan beribadah yang sangat bagus. Yang keenam, Al-Quran itu memuliakan akal pikiran manusia. Walaupun Allah katakan sami'na wa ata'na, dengar, taati, tapi bukan berarti mengecilkan arti pemikiran dari manusia. Allah sering katakan di dalam ayat-ayatnya, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Jadi walaupun Allah turunkan berbagai hukum di dalam Al-Quran, tapi tetap manusia bisa memaksimalkan penggunaan akal pikirannya. Mungkin Anda, setelah kita mempelajari tentang kitab-kitab Allah, kemudian kita ketahui juga suhuf. Nah, apa sih hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut? Coba kita lihat berikut ini. Dengan kita beriman kepada kitab Allah, nah kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Walaupun kita tahu membungakan harta, meminjamkan uang, kemudian menarik bunganya, itu mendapatkan keuntungan, tapi ketika kita kembali ke Al-Quran, ternyata itu tidak dibenarkan oleh Allah. Mencuri, kita dapat keuntungan, tapi apakah itu benar? Tidak dibenarkan oleh Allah. Kedua, Al-Quran itu adalah pedoman agar kita tidak berselisih. Ketika ada terjadi sengketa, ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi butuh pemecahan terhadap masalah,
ya kita bisa kembali kepada Al-Quran. Bagaimana jika tidak ketemu solusinya di dalam Al-Quran, tidak ketemu jawaban dalam Al-Quran? Nah, ada tingkatan yang kedua, yaitu hadis. Berikut hikmah kita beriman kepada Al-Quran, kepada kitab adalah kita akan mendapatkan informasi tentang sejarah orang atau umat atau nabi-nabi yang terdahulu. Nanda bisa kita dengar Ashabul Kahfi, kita bisa dengar tentang kaum Madian, kita bisa tahu tentang umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, bagaimana penciptaan Adam. Nah, semua diungkapkan oleh Al-Quran. Yang keempat, dengan mempelajari iman kepada kita Allah, kita akan semakin mensyukuri nikmat Allah, karena datangnya kitab merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia agar dia tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan dunia. Jika dia berada di jalan yang benar, insya Allah mereka akan kembali ke surganya Allah. Oke Nanda, itulah penggal perjalanan kita pada kali ini yang membahas tentang kelanjutan dari kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.